Extended RAM, Memory Fusion, RAM plus Expandable RAM. Apa itu? Jadi singkatnya itu merupakan gimmick dari virtual RAM sih. Ingat, virtual RAM bukan RAM fisik. Nah, apa sih perbedaannya bang? Oke, sedikit tambahan. Virtual RAM yang gue tahu itu ada dua ya cara kerjanya ya. Kalau dari Windows gitu ada yang namanya virtual RAM ya, virtual memory itu dia ngebagi antara RAM fisik dan RAM virtual di hard disk atau storage drive menjadi beberapa blok. Jadi aplikasi itu kebagian blok ini, blok ini, blok ini. Jadi kayak dibagi rata gitu ya kerja RAM fisik dan RAM virtual. Nah, kalau di iOS yang berbasis Linux atau Unix ya, Android kan basicnya Linux tuh kan. Nah, dia pakai yang namanya swap memory tuh yang extendable RAM. Jadi virtual memory yang akan gua bahas di sini itu lebih ke swap memory. Ya, swap memory itu apa? Swap memory adalah seperti yang akan gue jelaskan nanti ya. Swap memory itu ketika RAM sudah penuh, RAM fisik sudah penuh, maka dia akan meminta sebagian dari storage untuk menjadi RAM tambahan ya, atau virtual memory dalam tanda kutip, menyimpan data lama dari RAM utama ke virtual memory yang ada di storage drive tersebut. Nah, sehingga RAM utama atau RAM fisik menjadi lebih lega dan bisa diisi aplikasi lain untuk keperluan lainnya. Oke, jadi secara umum RAM fisik merupakan RAM yang memiliki wujud asli. Ada hardware-nya kayak di HP, laptop, PC, bahkan sampai smart TV pun ada RAM-nya cuy. Nah, sedangkan virtual RAM merupakan sebuah fitur yang dapat memakai penyimpanan internal atau storage drive sebagai memori ekstra atau RAM tambahan. Namun perlu digarisbawahi, virtual RAM tidak menambah RAM utama. Ingat, nggak menambah RAM utama, tapi lebih ke membantu RAM utama atau RAM fisik tadi ya. Virtual RAM memiliki cara kerja yang dimana dia akan mengalokasikan sebagian storage sebagai tempat untuk menyimpan data sementara dari RAM. Umumnya device kita melakukannya ketika RAM utama sudah penuh atau ada aplikasi background yang jarang dipakai. Jadi ketika kita ingin membuka aplikasi itu, proses bukanya jadi lebih cepat atau ya setidaknya nggak ngilang ya kan. Kita udah multitasking tuh ya. Ada satu apps, satu dua apps yang udah lama banget kita buka tuh. Nah, kalau tanpa virtual RAM, pas kita mau ngebuka itu, kan kondisinya RAM utama udah penuh nih. Kita mau ngebuka yang lama itu, ya dia bakal ngulang lagi. Nah, kalau ada virtual RAM, enggak cuy. Harusnya nggak ngulang gitu karena datanya udah disimpan ke virtual RAM. Jadi RAM fisik tetap lega, tapi datanya nggak kehapus. Intinya gitu. Jadi singkatnya, virtual RAM akan bekerja jika kita terlalu banyak multitasking, sampai membuat RAM menjadi penuh tanpa nge-close atau nge-kill aplikasi, atau proses-proses lainnya. Apakah virtual RAM mengaruh buat nge-game? Enggak. Kalau buat nge-game, lebih baik dimatiin aja tuh fitur. Kalau kalian masih bilang ngaruh, kemakan gimmick ya Anda ya. Haha. Jika kalian pikir virtual RAM atau extended RAM dampaknya cuma positif, kalian salah coy. Ada salah satu dampak negatif yang menurut gue sangat ngeri-ngeri sedap atau bahkan sangat fatal ya. Bisa memperpendek umur storage drive kecuali hard disk. Nah, memperpendek umur storage drive. Ya, storage drive kalian eMMC kalau di HP eMMC, UFS atau NVMe di iPhone ya. Gue nggak tahu iPhone ada nggak ya fitur ini ya. Harusnya ada sih. Itu punya yang namanya TBW, terabyte writes. Koreksi kalau salah. Jadi ketika storage itu sudah nulis data lebih dari TBW yang berlaku untuk storage itu, maka ya adanya penurunan performa atau ya speednya jadi lambat lah ya. Atau bahkan ya kalau fatal ya, kalau udah nasib itu bisa matot sih, bisa rusak gitu storage drive-nya. I don't know ya, SSD jadi lambat. Kecuali hard disk, karena hard disk nggak ada TBW, yang nyimpen datanya tuh muter, dia lebih lambat tapi lebih safety gitu. Singkatnya, virtual RAM atau extended RAM tidak menambah RAM fisik pada HP kalian ya. Ya buat kalian yang beli HP ya tau lah ya, HP yang bilang di kotaknya tuh RAM 6 plus 6, RAM 6 plus 8, 8 plus 12 nggak ada, 8 plus 4, 8 plus 8. Nah itu semua gimmick ya. Fiturnya memang ada tapi seakan-akan ya
seakan-akan itu menambah RAM gitu ya, menambah RAM utama kalian gitu. Memang ngebantu, tapi nggak ngebantu untuk ngegame. Ingat, nggak ngebantu untuk ngegame. Oke, mungkin sampai sini untuk video kali ini. Pembahasan ini sangat-sangat singkat ya, karena gue ngambil simple aja. Kalau kalian masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar. Atau kalau ada yang salah dari penjelasan gue, boleh dikoreksi ya di komentar. Oke, nggak apa-apa, I'm open to. Thank you udah nonton dan ngeklik video ini. Dan ya, sampai jumpa di video lainnya. Yo guys.